Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziz Dewi Anjeli, absen 6 dari kelas 11 IPA 3. Saya akan menjelaskan PKN bab 2 tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Yang pertama, pengertian demokrasi secara umum. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana semua warga negaranya mempunyai hak dan kesempatan yang sama atau setara untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Yang kedua, pengertian demokrasi menurut para tokoh. Menurut C.F. Strong, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan. Kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Yang kedua, menurut Sidney Hock, demokrasi adalah keputusan bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Berikut adalah tokoh gambarnya. Yang ketiga, menurut Charles Castello, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Yang keempat, menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maksudnya adalah mereka yang dipilih rakyat dan atas dasar dari rakyat. Maksud dari pemerintah oleh rakyat, pemerintah yang dijalankan oleh wakil rakyat dan diawasi oleh rakyat. Maksud pemerintahan untuk rakyat adalah pemerintah menjalankan kebijakan untuk kepentingan rakyat. Yang keempat, menurut Prof. Mr. Coentrojoro Poerbo Pranoto, demokrasi adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Maksudnya suatu sistem di mana rakyat diikut serahkan dalam pemerintahan negara. Yang lanjut, yang ketiga, ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi yaitu adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak asasi rakyat, dan adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil untuk menentukan atau memilih pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Yang ketiga, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum. Adanya pers yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Yang terakhir, adanya pengakuan terhadap perbedaan dan keragaman. 5 macam demokrasi. Yang pertama, berdasarkan ideologi. Demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusional adalah kebebasan individu. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional, kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Demokrasi rakyat merupakan bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Yang kedua, berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi langsung, yaitu proses demokrasi di mana semua elemen masyarakat ikut dalam permusyawaratan untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan undang-undang. Demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif, yaitu jumlah penduduk disebabkan jumlah penduduk terus bertambah dan wilayahnya luas sehingga tidak mungkin menerapkan sistem demokrasi langsung. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan atau parlemen. Yang ketiga, demokrasi perwakilan sistem referendum merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam lembaga perwakilan, tetapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Lanjut, berdasarkan titik perhatian. Demokrasi formal disebut juga demokrasi model barat. Demokrasi formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang politik. Demokrasi material, sistem politik demokrasi yang menitik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi,
Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan. Demokrasi formal dan demokrasi material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, tetapi demi kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Berdasarkan bentuknya. Yang pertama, demokrasi prosedural, yaitu bentuk demokrasi di mana proses pemilihan pemimpin dilakukan secara langsung, misalnya pilpres atau pilkada. Demokrasi substansial, yaitu bentuk demokrasi di mana nilai-nilai demokrasi diwujudkan dan terdapat perlindungan terhadap minoritas, misalnya kebebasan menyampaikan pendapat tanpa merugikan kepentingan umum. Berdasarkan pengembangan pahamnya, yaitu demokrasi klasik, menitik beratkan pada pengertian politik kekuasaan atau politik pemerintahan negara. Dan demokrasi paham modern tidak hanya mencakup bidang politik saja, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Demikian presentasi dari saya, Aziz Dewi Anjeli, 11 IPA 3, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.